apa yang sebenarnya terjadi dengan Timnas Putri Indonesia? Bagaimana mungkin tim yang sempat unggul lebih dulu justru berakhir dengan kekalahan telak 7-1? Apakah ini murni karena kekuatan lawan? Atau ada sesuatu yang salah dari permainan Garuda Pertiwi? Simak sampai akhir. Karena fakta di balik pertandingan ini benar-benar mengejutkan. Pertandingan dimulai dengan harapan besar. Timnas Putri Indonesia tampil cukup berani sejak menit awal. Mereka tidak hanya bertahan, tapi juga mencoba menekan. Dan momen yang ditunggu akhirnya datang. Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Claudia Schoenemann maju sebagai algojo, tegang, sunyi, dan gol. Indonesia unggul 1-0. Seketika semangat pemain meningkat. Harapan publik kembali menyala. Seolah laga ini akan menjadi kejutan besar bagi Indonesia. Namun, siapa sangka inilah awal dari badai yang sesungguhnya. Setelah tertinggal, DR Kongo langsung mengubah ritme permainan. Mereka bermain lebih cepat, lebih fisik, dan jauh lebih agresif. Indonesia mulai ditekan tanpa henti. Dan akhirnya, pertahanan Indonesia jebol. Mervel Kanjinga mencetak gol penyama kedudukan. Skor berubah menjadi 1-1, dan sejak saat itu, arah pertandingan mulai berubah. Belum sempat Indonesia bangkit, Flavin Mawete kembali menghantam. Gol! DR Kongo berbalik unggul 2-1. Indonesia mulai kehilangan kontrol, lini tengah goyah, pertahanan mulai terbuka. Dan petaka belum berhenti saat laga terlihat akan masuk jeda dengan skor tipis. DR Kongo memberikan pukulan telak. Menit 45+6, Yevkasaj memanfaatkan celah di pertahanan Indonesia. Dan gol, skor menjadi 3-1. Babak pertama ditutup dengan keunggulan dominan DR Kongo. Buruk, DR Kongo tampil tanpa ampun. Serangan demi serangan terus mengalir. Olga Masombo ikut mencatatkan namanya di papan skor. Dan lagi-lagi, Mervel Kanjinga kembali mencetak gol. Flavin Mawete juga tak mau ketinggalan. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah dominasi total. Indonesia benar-benar kesulitan keluar dari tekanan. Faktor fisik, kecepatan, dan koordinasi permainan DR Kongo terlihat jauh di atas. Setiap kesalahan kecil langsung dihukum menjadi gol. Dan akhirnya, peluit panjang berbunyi. Skor akhir, 7-1 untuk kemenangan DR Kongo. Kekalahan ini bukan hanya soal skor, tapi soal perbedaan kualitas permainan. DR Kongo unggul dalam, fisik, dan duel udara. Kecepatan transisi efektivitas penyelesaian akhir sementara Indonesia, kehilangan konsentrasi setelah unggul pertahanan mudah ditembus. Minim kreativitas saat ditekan, ini menjadi pelajaran sangat berharga, namun juga tamparan keras. Dengan hasil ini, Timnas Putri Indonesia akan menghadapi tim yang kalah dari laga Thailand kontra Kaledonia Baru. Pertandingan tersebut akan digelar pada 15 April 2026. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia mampu bangkit atau justru kembali terpuruk? Kita tunggu jawabannya di laga berikutnya. Dan pada akhirnya, kekalahan 7-1 ini bukan sekadar angka di papan skor. Ini adalah gambaran nyata bahwa masih ada jarak yang harus dikejar oleh Timnas Putri Indonesia untuk bisa bersaing di level internasional. Namun, di balik kekalahan telak ini, selalu ada pelajaran besar, karena dalam sepak bola, tim besar tidak diukur dari seberapa sering mereka menang, tapi dari bagaimana mereka bangkit setelah terjatuh. Kini semua mata tertuju pada laga berikutnya. Kesempatan untuk membuktikan apakah Garuda Pertiwi mampu bangkit atau kembali terpuruk dalam tekanan. Pertandingan melawan tim yang kalah dari Thailand versus Kaledonia Baru pada 15 April 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya. Dan satu hal yang pasti, dukungan kita sangat berarti bagi mereka. Karena sejatinya, kita tidak hanya mendukung saat mereka menang, tapi juga tetap berdiri saat mereka terjatuh. Saya Fulltime ID.
Dan inilah cerita sepak bola hari ini, hanya di Fulltime ID. Kalau kamu masih percaya Timnas Putri Indonesia bisa bangkit, tulis di komentar, Garuda Pertiwi bangkit. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu.